Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adisa Ade Insani Laura dengan NIM 18140700006 dari jurusan PGMIA UIN Imam Bonjol Padang akan menampilkan UAS metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyaseri SPD MSI. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang referensi atau daftar pustaka. Materi pertama yaitu tentang pengertian daftar pustaka dan referensi. Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Referensi adalah bentuk pemberitahuan mengenai sumber informasi dan ide yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah, baik itu berupa esai, paper, atau laporan. Ketika seseorang mencari berbagai informasi untuk digunakan dalam tulisan akademisnya, maka orang tersebut diharuskan untuk mencantumkan sumber-sumber yang didapatkannya. Cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, sumber buku. Yang ditulis pertama adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan penerbit. Yang kedua, dari sumber koran atau majalah. Yang pertama ditulis yaitu nama penulis, artikel, judul artikel, nama koran atau majalah, nomor halaman. Yang ketiga yaitu dari daftar pustaka sumber jurnal. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama penerbit, mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal, link URL untuk mengakses jika jurnal bersumber dari jurnal online, tanggal akses jurnal. Selanjutnya, daftar pustaka dari sumber skripsi, tesis, disertasi. Yang ditulis yang pertama yaitu nama, tahun terbit, judul skripsi, tesis, disertasi yang bisa ditulis dalam tanda petik, nama fakultas, nama universitas, lokasi kota dari universitas. Selanjutnya yaitu daftar pustaka sumber internet dari website atau media online. Yang ditulis pertama yaitu nama penulis, artikel, tahun penulisan, judul artikel, link URL, tanggal dan jam akses internet. Selanjutnya yaitu footnote, bodynote, dan endnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Yang kedua yaitu bodynote atau endnote adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Yang ketiga yaitu bodynote. Bodynote atau catatan tubuh adalah penulisan sumber pada awal atau akhir kutipan. Materi selanjutnya yaitu panduan ringkas penulisan referensi dari tool reference. Yang pertama yaitu endnote. Letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. Kedua, klik tab reference. Ketiga, klik tombol insert endnote. Yang keempat, kursor akan pindah ke bidangan catatan di bagian akhir dokumen. Selanjutnya yaitu footnote. Letakkan kursor di belakang kata atau kalimat yang ingin ditambahkan footnote atau catatan kaki. Yang selanjutnya yaitu klik menu reference, lalu tekan AB1 footnote. Kemudian setelah melakukan klik pada AB1 footnote, maka kita bisa langsung mengisi footnote di bagian bawah dokumen. Selanjutnya yaitu bodynote. Pertama, buka file atau makalah ingin dicantumkan bodynote. Kedua, kemudian arahkan kursor pada bagian akhir paragraf yang akan diberi bodynote sebelum tanda titik. Lalu klik insert citation pada tab reference dan klik add new source, akan muncul gambar. Kemudian pilih edit dan isi sesuai data yang ingin kita buat. Kemudian klik add lalu OK. Kemudian kita harus mengisi title, year, city, dan publisher lalu OK, dan akan muncul hasil seperti yang ada di laptop teman-teman. Dan ulangi langkah ini jika ingin menambahkan sumber lain. Selanjutnya yaitu menulis referensi dari Google Cendekia. Pertama, buka halaman Google Scholar di scholar.google.com. Kemudian ketikkan judul artikel pada kolom pencarian. Atau sebaiknya ketikkan atau copy judul artikel dengan lengkap. Kemudian pada hasil pencarian, klik Cite sehingga muncul beberapa pilihan citation style untuk citasi. Kemudian klik pada bagian citation style yang diinginkan, misalnya APA, kemudian copy, lalu paste pada bagian daftar pustaka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, kita perlu lakukan menginstal aplikasi Mendeley. Kemudian, setelah terinstall, kita buka aplikasi Mendeley yang sudah terpasang pada desktop. Kemudian,
kita harus memasukkan daftar jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam membuat jurnal dengan cara mengklik tombol icon add atau dokumen tambah, maka Mendeley akan mengarahkan kita pada folder dokumen yang kita simpan. Kemudian, jika semua dokumen referensi telah kita tambah ke dalam folder, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan Mendeley ke dalam Word sehingga bisa digunakan. Kita harus menginstal plugin terlebih dahulu. Caranya klik menu bar tools, kemudian klik install Microsoft Word plugin. Kemudian buka Word yang sedang aktif atau dokumen yang akan kita buat untuk meletakkan daftar pustaka. Lalu silahkan klik reference, lalu insert citation, lalu ketik sembarang huruf dan pilih file yang akan kita masukkan ke dalam Word. Bisa menekan Ctrl A atau Ctrl klik dokumen yang akan kita pilih. Kemudian jika setelah semua dipilih, maka langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu klik OK. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi Zotero. Pertama, kita harus download dulu dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Kemudian, setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah itu, klik enter. Kemudian pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diedit, berikan daftar isi. Lalu pilih Zotero dan klik add atau edit untuk menambahkan daftar pustaka. Kemudian setelah itu muncul tampilan seperti gambar yang ada di laptop. Lalu pilih citation style sesuai kebutuhan. Kita dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya pilih Chicago, Manual of Style, edition atau full note, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka seperti yang ada di gambar secara otomatis. Nah, sekian dulu materi kali ini. Jika ada kesalahan dan terlalu cepat dalam pengucapan, mohon maaf karena baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.